Perkenalkan, nama saya Dira Satria Pratama dan teman saya Muhammad Maulidi Surur Fahmi dari kelas 1D D4 TKI. Kami akan membahas tentang multiple effect evaporator. Pengertian, multiple effect evaporator adalah peralatan di mana uap dari sumber luar dikondensasikan dalam elemen pemanas efek pertama. Suhu mendidih di mana efek pertama beroperasi cukup tinggi sehingga air menguap dapat berfungsi sebagai media pemanas untuk efek kedua. Uap tersebut terbentuk kemudian dikirim ke kondensor jika itu adalah evaporator efek ganda. Umpan untuk evaporator jenis multi-efek ini umumnya ditransfer dari satu efek yang lain. Hal ini menyebabkan konsentrasi produk utama untuk mencapai hanya dalam efek salah satu evaporator. Evaporator dioperasikan secara seri dan bertingkat, di mana larutan dikonsentrasikan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena karakteristik dari larutan yang mana jika tidak dilakukan secara bertahap akan mempengaruhi karakteristik larutan. Selain itu, operasional lebih ekonomis karena hanya pada tingkat pertama saja yang menggunakan uap proses untuk pemanas, sedangkan pada tingkat selanjutnya digunakan uap dari larutan sebagai pemanas. Jenis operasi menggunakan uap pada tahap untuk dipakai pada tahap berikutnya. Semakin banyak tahap, maka semakin rendah konsumsi energinya. Biasanya maksimal terdiri dari 7 tahap. Bila lebih seringkali ditemui biaya pembuatan melebihi penghematan energi. Ada dua tipe aliran. Aliran maju di mana larutan masuk dari tahap paling panas ke yang paling rendah. Dan aliran mundur yang merupakan kebalikan dari aliran maju. Cocok untuk menangani produk yang sensitif terhadap panas seperti enzim dan protein. Terdapat dua cara pengumpanan pada multiple effect evaporator, yaitu yang pertama forward feed multiple effect evaporator. Umpan atau feed dialirkan masuk ke tingkat 1 dan mengalir ke tingkat selanjutnya sejalan dengan arah aliran uap. Metode ini digunakan atau dioperasikan jika umpannya bertemperatur tinggi dan produk akhirnya akan rusak pada temperatur tinggi. Yang kedua, backward feed multiple effect evaporator. Umpan mengalir masuk dari tingkat akhir dan berlawanan arah dengan aliran uap, kemudian produk keluar pada tingkat pertama. Pada metode ini digunakan pompa untuk membantu sirkulasi pada setiap tingkat, dan aplikasinya untuk larutan yang mempunyai viscositas tinggi. Aplikasi multiple effect evaporator. 1. Proses desalinasi air laut. 2. Produksi garam. 3. Industri air seperti daur ulang air dari sungai penyulingan. 4. Pelepasan senyawa kimia dengan cairan 0% atau zero liquid. Kegunaan multiple effect dalam pembuatan sodium kloret. Pertama-tama, saturated brine atau luburan garam dari dalam tanah dengan kadar H2S yang terlarut dalam garam NaCl maksimum 0,015%. Perlakuan pendahuluan dari bahan baku brine adalah dengan aerasi untuk menghilangkan kandungan hidrogen sulfide. Penambahan sedikit klorin dimaksudkan untuk mempercepat penghilangan H2S dalam brine. Setelah brine diproses aerasi, kemudian diumpankan dalam tangki pengendap untuk mengendapkan lumpur atau solid yang tidak diinginkan lagi. Pengendapan dibantu dengan penambahan campuran caustic soda as, dan brine sehingga didapatkan larutan garam. Setelah proses pengendapan, kemudian larutan garam dipekatkan pada evaporator multi-effect. Larutan garam pekat kemudian dicuci dengan brine untuk memurnikan garam. Larutan garam kemudian difiltrasi dengan filter untuk proses pemisahan garam dengan larutan. Garam yang terpisah kemudian ditambahkan kalium iodat untuk penambahan kandungan yodium pada garam yang dihasilkan sodium kloret.
Sodium kloret kemudian dikeringkan pada dryer dan kemudian disaring untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Sodium kloret kemudian siap dikemas dan dipasarkan. Keuntungan multiple effect evaporator. Keuntungan utama penggunaan multiple effect evaporator yaitu energi yang ekonomis dan efisien. Ekonomi energi bagi multiple effect evaporator bergantung pada jumlah unit efek dan berkisar dari 220 kal energi panas 1 per kilo air yang diuapkan. Untuk triple effect evaporator sama dengan 120 kal dengan sebuah 6 effect evaporator. Oleh karena biaya operasi yang multi effect yang ekonomis, maka sistem dengan aliran dengan debit besar menyukai aplikasi ini. Pada semua sektor industri, pada khususnya pada produksi garam dan desalasi air. Sistem ini sudah terbukti sangat ekonomis dengan prosesnya menggunakan gas panas dengan suhu sekitar 250 derajat Celcius atau biaya uap yang rendah dengan tekanan moderat sekitar 7 bar sampai 21 bar yang dibangkitkan dengan energi biomasa, batu bara, vegetable head yang tersedia. Metode perancangan multiple effect evaporator. Nira yang keluar dari unit pemurnian yang masih mengandung banyak air di dalam evaporator itu diusahakan untuk menguapkan air sebanyak-banyaknya sehingga pada unit kristalisasi tinggal melaksanakan proses pengkristalan saja. Evaporator yang digunakan umumnya terdiri dari beberapa tingkat, yaitu yang disebut multiple effect evaporator. Penggunaan sistem bertingkat ini untuk menghemat pemakaian proses uap. Jika jumlah tingkat evaporator yang digunakan 3 buah, maka disebut triple effect evaporator. Nira yang keluar dari unit pemurnian akan dialirkan ke dalam badan evaporator dan diuapkan dengan uap yang jenuh. Ruang pemanas dan badan evaporator terpisah dari ruang nira sehingga dalam proses perpindahan panas uap akan menjadi embun dan air dari ruang nira akan berubah menjadi uap air dan larutan nira. Uap yang dihasilkan aliran ke ruang pemanas evaporator berikut untuk dijadikan sebagai media pemanas. Peristiwa pada badan pertama ini diulang kembali di badan kedua dan diulang kembali ke bagian ketiga. Lalu dialirkan ke bejana pengembunan. Uap nira yang keluar dari badan evaporator ketiga itu akan dihisap oleh pompa vakum melalui kondensor yang dialirkan air dengan pendingin pompa injeksi sehingga terjadi perubahan uap menjadi embun. Gas-gas yang tidak terkondensasi dihisap oleh pompa vakum melalui separator air. Air jatuh ke bawah sebagian air jatuhan sehingga gas keluar pompa vakum. Nira yang keluar dari badan ketiga sudah merupakan nira kental. Nira kental ini akan dialirkan ke tangki sulfitasi untuk dialiri gas SO2. Nah, apa itu gas SO2? Itu untuk memucatkan warna nira sehingga gula yang dihasilkan akan mempunyai warna yang lebih putih. Gas SO2 ini akan mereduksi ion feri yang membentuk garam yang berwarna ion fero dan membentuk garam fero yang tidak berwarna.